Selamat datang di channel Rizka Fajrul Muharram. Sebelum menyaksikan video berikut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, selamat menyaksikan dan salam berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Fajrul, melanjutkan materi kelas 12 semester genap. Hari ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang part 1. Ya, akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang jurnal khusus. Nah, jurnal khusus apa saja? Yang pertama adalah jurnal pembelian, yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, yang ketiga adalah jurnal penjualan, dan yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Nah, ini yang dinamakan jurnal khusus pada perusahaan dagang. Nah, nanti jika tidak tercatat atau tidak dapat dicatat dalam keempat jurnal khusus ini, maka akan dicatat dalam jurnal umum. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Apa itu jurnal pembelian? Yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dan pembelian lainnya secara kredit. Ya, artinya jurnal pembelian itu mencatat pembelian barang dagangan ataupun yang lainnya secara kredit. Nah, bentuknya bagaimana jurnal pembelian? Itu seperti berikut. Ya, di sini tanggal transaksi, nomor faktur, ya, faktur kan bukti pembelian secara kredit. Keterangan ini nanti nama perusahaan atau nama usaha yang kita beli barang dagangannya, syaratnya ini seperti yang kemarin ya sudah kita bahas, seperti 2/10 garing seperti itu. Terus pembelian, perlengkapan, serba-serbi. Nah, serba-serbi artinya nanti di sini ada akun ya, pembelian yang selain pembelian perlengkapan di sini dan pembelian barang dagangan. Jadi nanti kalau membeli barang dagangan isinya di sini, membeli perlengkapan isinya di sini, ya selain itu kita masukkan ke sini. Misalkan membeli peralatan, berarti di sini akun peralatan dan jumlahnya. Kreditnya adalah utang dagang. Kenapa utang? Ya karena kan pembeliannya secara kredit. Ya, kredit utang bertambah di kredit. Selanjutnya yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang mencatat transaksi tentang pengeluaran uang secara tunai. Ya, kita mengeluarkan uang secara tunai, jadi dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Seperti apa bentuknya? Ya, berikut adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau seperti ini, debitnya utang dagang, pembelian, dan serba-serbi. Artinya akun yang lain taruh sini. Kreditnya adalah potongan pembelian dan kas. Ini adalah bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Oke. Lanjut, yang ketiga adalah jurnal penjualan, yaitu jurnal khusus yang mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini lebih sederhana. Ini biasanya yang dijual hanya barang dagangannya saja. Jadi bentuknya juga lebih sederhana. Seperti ini. Ya, di sini piutang dagang debit, penjualan kreditnya kita jadikan satu kolom. Ya, karena nanti di sini nilainya atau angkanya sama. Ya, ini adalah piutang dagang debit, penjualannya di kredit. Ya, dia mencatat semua penjualan secara kredit. Itu untuk jurnal penjualan. Kemudian yang keempat, jurnal khusus adalah jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal khusus yang mencatat penerimaan secara tunai. Jadi kalau mengeluarkan secara tunai itu pengeluaran kas, sedangkan menerima secara tunai itu penerimaan kas, ya, itu bedanya. Kemudian bagaimana bentuknya? Yang kurang lebih seperti berikut. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal penerimaan kas, ya, kurang lebih sama.
Kemudian yang terakhir adalah jurnal umum. Nah, ini sudah pernah kita bahas di semester 1, yaitu tentang perusahaan jasa. Juga ada jurnal umum. Pengertiannya adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Nah, berarti nanti transaksi yang tidak dapat dicatat ke 4 jurnal khusus maka dimasukkan atau dicatat dalam jurnal umum. Apa saja itu? Yang pertama, retur pembelian, retur penjualan, kerugian piutang, dan lain-lain. Retur pembelian artinya kita membeli barang dagang, ya. Kemudian barang dagang itu kita kembalikan. Itu namanya retur pembelian. Retur penjualan juga sama, kita menjual tentang barang yang kita jual dikembalikan, namanya retur penjualan. Nah, bentuknya sama persis dengan jurnal umum di perusahaan jasa semester 1, ya, seperti ini: tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Oke ya. Selanjutnya kita berlatih mencatat jurnal khusus dan jurnal umum. Yang pertama, kita punya transaksi pada toko Lancar Jaya bulan Januari tahun 2017. Yang pertama kita contohkan jurnal pembelian. Tanggal 7 Januari ya, artinya sini dibeli barang dagangan dari CV ABS. Nah, ini nama toko yang kita beli barang dagangannya secara kredit sebesar 10.320.000, syarat 2/10,N/30. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi mendapat potongan 2% jika membayar 10 hari setelah tanggal faktur. Ini tanggal 7 di sini. Oke. Nah, dengan nomor fakturnya 145. Yang kedua, dibeli peralatan dari UD Makmur secara kredit sebesar 15.750.000. Syaratnya sama 2/10,N/30, nomor faktur 312. Oke. Pencatatannya adalah seperti berikut. Sini tanggalnya 7 Januari, nomor faktur 145, keterangan nama tokonya CV ABS. Sini ABS, referensi kita kosongkan. Nah, ini gunanya untuk mencatat ke buku besar. Syarat pembayarannya seperti ini, sudah ada. Kemudian pembelian, ya, karena memberi barang dagangan berarti dicatatnya dalam pembelian sebesar sekian untuk di debit, kemudian kreditnya di utang dagang sebesar 10.325.000 sama. Kemudian tanggal 17 membeli peralatan secara kredit. Berarti sini tanggal 17, nomor faktur 312. Keterangannya nama toko UD Makmur. Syaratnya ini karena di sini membeli peralatan, jadi bukan di pembelian, bukan di perlengkapan, masuk di serba-serbi. Nah, kita tambahkan akun peralatan ya, sebesar 15.750. Kreditnya utang dagang. Jadi kalau ditambah jumlah debit sini dan jumlah kredit jumlahnya sama. Ya, sini jumlah debitnya ini jumlah kredit totalnya sama. Nah, ini adalah contoh pencatatan jurnal pembelian. Selanjutnya yang kedua, contoh pencatatan jurnal pengeluaran kas. Di sini sama ya, toko Lancar tanggal 16 dan tanggal 18 membayar utang kepada CV ABS. Nah, berarti utang sebelumnya ya di jurnal pembelian. Ini. Kemudian tanggal 18 membayar beban gaji karyawan bulan Desember. Berarti kan bulan Desember di tahun sebelumnya, tahun 2016. Kan di sini kan tahun 2017.
transaksi tahun 2017. Oke, membayar hutang. Ya, tadi di tanggal 7 ke CVABS utang dagang 10.325.000 karena dibayar berarti utangnya di debit. Ya, utangnya berkurang. Nah, kreditnya di sini muncul angka 206.500 ya. Kenapa muncul? Ya karena tadi pembayarannya sebelum atau masih mendapatkan diskon atau potongan 2% ya. Mendapat potongan 2% karena membayar 10 hari sebelum tanggal faktur. Nanti kan tanggal 7. Utangnya bayarnya tanggal 16. Jadi masih dapat potongan 2% dari 10.325.000. Sekian berarti kasnya tinggal sekian. Dapat dari mana? Tinggal dari sini utang dagang dikurangi potongan pembelian. Oke, lanjut. Membayar gaji. Ya, karena gaji di bulan Desember tahun 2016 berarti kan sudah terlewati. Artinya maksudnya ke utang gaji. Nah, sini ya, karena kan gajinya di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya, ya kan? Berarti maksudnya gaji yang belum dibayar atau utang gaji. Sini keterangannya adalah membayar gaji. Jadi debitnya karena membayar utang, berarti utangnya di debit. Ya, sebesar 8.500.000. Kemudian kreditnya adalah kas 8.500.000. Kalau di total jumlah debit dan jumlah kreditnya sama. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jurnal penjualan. Nah, ini lebih mudah karena menjual barang dagangan secara kredit. Ya. Transaksi tanggal 9 dan tanggal 12 Januari. Yang pertama, menjual barang dagangan kepada UDABC sebesar sekian. Berarti menjual secara kredit ya, 30.975.000. Ya, tinggal sini tanggalnya kita masukkan, nomor faktur sudah ada, keterangan nama tokonya UDABC. Syaratnya sama 2/10,N/30. Sini debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan ya, lebih sederhana bentuknya. Yang kedua adalah tanggal 12 dijual barang dagang kepada UD Makmur ya, sebesar 5.400.000. Sini sama hari total 36.375.000. Oke, yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas untuk di jurnal khusus. Yang keempat adalah jurnal penerimaan khas membayar utang. Nah, berarti pengeluaran uang secara tunai. Penerimaan uang secara tunai ya. Kita menerima uang tunai. Yang pertama tanggal 18 membayar diterima pembayaran utang dari UDABC tanggal 9. Ya, dari di transaksi sebelumnya UDABC utang. Nah, utang kepada kita atau kita menjual secara kredit ya, tadi tanggal 9. Oke, sebesar tadi 30.975.000. Nah, karena dibayar sebelum 10 hari berarti mendapat potongan penjualan 619.500. Dapatnya dari mana? Ya dari 2% dari 30.975.000. Ya. Jadi di sini kasnya nambah 30.355.500. Dapat dari mana? Di sini piutang dagang dikurangi potongan penjualan. Maksudnya tanggal 19 menjual barang dagang kepada toko Ali secara tunai. Oke. 12 juta potongannya 3%. Di sini penjualan ya, maksudnya di sini penjualannya di kredit. Oke, penjualan kredit, sedangkan
debitnya di sini kas 11.640. Nah, kenapa cuma segini? Karena tadi mendapat potongan 3%. Jadi toko Ali mendapat potongan 3% sebesar 360.000. Ya, tinggal dikurangkan. Oke, kalau di jumlah debit dan jumlah kredit, jumlahnya pasti sama. Oke ya, lanjut. Yang terakhir, yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus, kita masukkan ke jurnal umum. Contoh yang pertama adalah dikeluarkan nota kredit kepada toko Mandala atas barang yang diterima kembali karena rusak sebesar 825.000. Tanggal 28 dikirim nota debit kepada CV Andalan atas pengembalian barang karena rusak sebesar 660.000. Yang pertama tanggal 24 retur penjualan dan pengurangan harga debit, kreditnya piutang dagang. Oke, berarti kita menjual barang secara kredit ya, karena ada barang yang rusak dikembalikan, maka di sini piutang kita berkurang, makanya di debit ya. Piutang kita berkurang kenapa? Karena ada barang yang diterima kembali, berarti piutangnya berkurang di kredit. Debitnya retur penjualan dan pengurangan harga sebesar sekian dari toko Mandala. Kemudian tanggal 28 utang dagang debit, retur pembelian dan pengurangan harga kredit. Nah, ini kita membeli barang dagang secara kredit karena ada yang kita kembalikan ya, kita kembalikan pada yang jual yaitu CV Andalan. Berarti utang dagang kita berkurang ya, utang dagang kita berkurang berarti di debit. Nah, kreditnya retur pembelian dan pengurangan harga. Artinya kalau kita menjual secara kredit dan barang itu dikembalikan ke kita, berarti namanya retur penjualan. Sedangkan kalau kita membeli secara kredit kemudian barang kita kembalikan, nah berarti namanya retur pembelian. Nah, itu ya. Itu untuk jurnal umum, itu digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Bisa ya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, dan silakan dipelajari lebih lanjut. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.